Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kita sudah membahas tentang seseorang hendaknya berusaha, bekerja, mencari nafkah, mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dengan cara bekerja. Apabila seseorang bekerja, sebagian dari pekerjaannya dia menjadi orang-orang yang sukses. Dari pekerjaannya dia menjadi orang-orang yang kaya, berhasil mendapatkan, mengumpulkan harta. Dari pekerjaannya, dari usahanya dia menjadi seorang pejabat dan seterusnya. Di dalam Islam tidak dilarang seseorang bekerja dan mendapatkan hasil serta sukses mengumpulkan, mendapatkan harta yang tentunya harta yang barokah. Sebagai seorang mukmin yang Allah Ta'ala perintahkan dan selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khususnya bagi orang-orang yang berharta, apa kira-kira? Bersedekah, berinfak, berzakat, memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, memberikan sedikit hartanya untuk menolong orang lain. Perintah Allah banyak. Perintah Allah bagi orang-orang yang berharta, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Saba 39. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, harta kalian atau apa saja, maka Allah akan menggantikannya. Allah akan memberikan yang lebih baik.
Di dalam surat Al-Baqarah 273 atau Al-Baqarah 272, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan, kalian sedekahkan dari kebaikan-kebaikan harta dan yang semisalnya, fali anfusikum, untuk diri kalian sendiri, untuk kebaikan kalian sendiri. Artinya ketika kita memberikan infak sedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan untuk orang tersebut, melainkan hakikatnya untuk orang yang memberi. Dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan gantinya, dia akan mendapatkan yang lebih baik. Maka jangan heran ketika kita melihat orang yang rajin berinfak, orang yang rajin sedekah, hartanya Allah tidak pernah menguranginya, bahkan semakin bertambah, hartanya semakin terus bertambah. Dan Allah mengetahui, kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian berikan di jalan Allah, kebaikan-kebaikan, harta, uang, materi, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Dan ingatlah ketika seseorang itu dia berharta dan dia rajin sedekah, kita boleh merasa iri, merasa hasad. Ya Allah, kalau saya seperti dia, saya akan melakukan sama sebagaimana yang dia lakukan. Kaya rajin sedekah, kaya rajin berinfak, ya. Ini merupakan sesuatu yang dibolehkan. Dan juga Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan daripada harta dirinya sendiri? Siapa yang tahu maksud kalimat Nabi SAW? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan daripada harta yang dia miliki, harta yang dia punya milik dia sendiri? Ada mobil warisan, ada mobil pribadi milik sendiri, tapi dia lebih mencintai harta yang warisan tersebut. Ada yang tahu maknanya? Qalu, para sahabat bingung. Kalian pun bingung. Mobil Pajero punya sendiri, STNK, BPKB nama sendiri. Ada warisan dari bapak, Pajero juga, tapi nama bapak.
STNK, BPKB-nya Bapak, tapi kita kok lebih senang yang warisan ini daripada yang punya sendiri ini. Bingung kan? Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak ada di antara kita, ya, melainkan dia lebih cinta kepada harta miliknya pribadi, melainkan dia lebih senang sama harta punya dia sendiri, hasil kerja sendiri, usaha sendiri. Jadi para sahabat bingung sambil bertanya, siapa di antara kami yang lebih cinta harta warisan dibandingkan harta milik sendiri? Maka Nabi SAW menjawab, fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta milik dia sendiri, harta pribadinya adalah harta yang telah dia sedekahkan, harta yang telah dia infakkan, harta yang telah dia berikan kepada fakir miskin. Itulah harta pribadinya, itulah harta milik dia. Artinya kalau kalian punya 10.000, kalian sedekahkan, kalian bangun masjid, kalian berikan kepada fakir miskin, itulah harta kalian, ya, yang kalian sedekahkan, infakkan di jalan Allah. Wa mala warithihi ma akhara. Sedangkan harta warisan apa yang dia tinggalkan setelah dia mati. Punya uang 100 juta disimpan di bank, kalian mati, uang 100 juta di bank itu mau kalian bawa mati? Tidak. Otomatis istri dan anak-anaknya yang tahu nomor PIN-nya bakal menggunakan uang 100 juta tersebut, sedangkan yang punya sudah mati, ya. Nah, jadi di sini kita memahami bahwasanya kalau kita cinta kepada harta kita sendiri, sedekahkan, infakkan, itulah harta kita. Adapun kalau kita sudah mati, harta yang kita tinggalkan itu menjadi warisan. Terserah ahli waris. Kalau keluarganya bagus, baik, istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, bangun masjid, ya, disedekahkan, niat untuk orang tuanya, diberikan kepada fakir miskin, pahalanya untuk yang sudah meninggal. Ya Allah, saya sedekahkan 100.000 ini untuk ayahku yang sudah meninggal, untuk ibuku yang sudah meninggal, pahalanya saya berikan uang ini untuk fakir miskin, sedekah, masjid dan lain sebagainya. Nah, itu harta yang hakikatnya bermanfaat, ya. Tapi kalau harta yang kita tinggalkan, warisan yang kita tinggalkan untuk berfoya-foya, untuk berleha-leha, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, siapa yang rugi? Yang sudah capek mengumpulkannya, yang sudah bekerja keras mengumpulkannya selama di dunia, tapi ternyata setelah dia mati hartanya tidak berguna. Makanya kalian, ketika kalian memiliki harta,
Kalau ingin menjadi harta pribadi, diapakan hartanya Muhammad? Disedekahkan, diinfakkan, ya. Itulah harta pribadi kita yang akan kita bawa mati, pahalanya akan kita terima. Adapun setelah kematian, hartanya bukan milik kita lagi, tapi milik ahli waris, ya. Makanya jangan lupa kalian nanti, ya, ketika sudah kakek-kakek Muhammad, cucu 10, ya, anak 10, cucunya 10 kali 10 100, gitu ya. Berpesan nanti kalau bapak meninggal, itu kebun, ya, jadikan saja wakaf untuk masjid, ya. Itu uang di bank 50 juta, yang 10 jutanya tolong berikan kepada fakir miskin, yang 40 jutanya kalian bagi rata, misalnya, ya nggak? Seperti itu, ya. Jangan semuanya, ya. Punya anak uangnya semuanya untuk fakir miskin, kalian nggak dapat, ya jangan, ya. Nanti anaknya minta-minta. Jadi harta yang hakiki sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, harta kita yang hakiki itu harta yang diinfakkan, ya, harta yang disedekahkan, ya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani." Tidaklah di waktu pagi para hamba melainkan ada 2 malaikat yang akan turun kepadanya, ya, kepada hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini. Fayaqulu ahaduhuma, 2 malaikat ini berkata, salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Salah satu malaikat berdoa, ya Allah, berikan ganti, berikan pahala, berikan keberkahan orang-orang yang berinfak pada hari ini, ya. Jadi ketika pagi hari itu, ya, malaikat, salah satu malaikat di antara 2 malaikat yang turun itu berdoa kepada orang yang hari itu sodakoh berinfak, ya. Nggak tahu orangnya di mana, ada di mana. Yang jelas malaikat ini meminta kepada Allah, ya Allah, berikan setiap orang-orang yang berinfak ganti, keberkahan, rezekinya lancar, dan seterusnya. Wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan, kebangkrutan orang-orang yang tidak mau sedekah pada hari ini, orang-orang yang pelit, orang-orang yang nggak mau membantu fakir miskin. Jadi ingat, ini 2 malaikat ini selalu turun setiap pagi, ya. 2 malaikat ini selalu turun ke muka bumi ini, ya,
ke dunia ini untuk mendoakan. Yang satu malaikatnya mendoakan apa? Ya Allah, berikan ganti pahala, kebaikan, keberkahan kepada orang yang berinfak pada hari ini. Satu lagi malaikat yang lain berdoa apa? Berikan kebangkrutan ya Allah kepada orang-orang yang nggak mau sedekah, pelit, ya, nggak mau membantu fakir miskin, nggak mau memperhatikan saudaranya. Ya, ini hati-hati yang seperti ini. Makanya kita sering contohkan, ya, kalau kalian punya pohon yang berbuah, rambutan, durian, mangga, pisang. Kalau kalian ketika berbuah, kalian berikan sebagian untuk orang lain, untuk teman kalian, untuk tetangga kalian, sedekah untuk saudara sesama muslim, insya Allah pohonnya akan langgeng dan berbuah banyak, ya, insya Allah. Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Karena malaikat berdoa. Mungkin tidak malaikat berdoa tidak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Ya, nggak ada malaikat yang berdoa kamu doanya tertolak. Nggak ada. Ya, kenapa malaikat itu doanya pasti terkabulkan? Karena malaikat itu suci, selalu suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan selalu melaksanakan perintah Allah. Ya. Apakah mereka ini turun atas kehendak mereka sendiri? Tidak. Atas perintah Allah. Turun kamu berdua, ucapkan doa ini. Ya Allah yang memerintahkan, pasti Allah akan mengabulkan. Ya. Dan kalian mungkin sudah pernah sering mengalami ketika pagi hari kalian berbuat baik misalnya, ya, bersedekah, memberi, membantu, tiba-tiba siang atau malamnya dapat lebih daripada yang kalian berikan. Ya. Misalnya kalian waktu pagi ngasih kawan 5.000, ini untuk kamu, jajanlah, ambillah, ya, atau makanan, jajanan yang kalian punya kalian kasih kawan. Tiba-tiba siang atau sorenya ini kalian mendapatkan, ya, donasi satu orang, ya, 10.000 atau 20.000. Nah, yang tadinya 5.000, ya. Seperti itu, ya. Ini sering kita akan mengalami yang seperti ini. Ketika kita berinfak, bersedekah, tiba-tiba diganti yang lebih baik lagi, ya. Nah, besok Sahrul insyaallah sedekah 1 unit motor. Iya, tapi untuk dirinya sendiri.
Seperti itu ya. Jadi didoakan oleh malaikat. Nah, ini juga disunnahkan ya. Disunnahkan ketika kita akan berbuat kebaikan itu bersegera di waktu pagi ya. Bersegera. Kenapa? Agar kebetulan dengan turunnya kedua malaikat ini ya. Pas dia turun, dia berdoa, kita lagi berinfak. Wah, Masya Allah ya. Nah, berinfak itu nggak mesti langsung datang ke orangnya. Sekarang zaman sudah canggih. Bangun, tidur, subuh, sholat, habis ngaji baca Quran, pencet HP. Wan, ini 50.000 untuk antum. Ya, sudah ana transfer. Iya, balapan dengan malaikat. Ya. Maksudnya berlomba-lomba, malaikat turun, kita langsung berinfak. Itu Masya Allah ya, sangat ini penuh dengan keberkahan kalau kita mengamalkan hadis ini. Dan anak sering membuka, misalnya pulang dari masjid ini anak buka WA, tiba-tiba ada yang infak ya, berinfak. Kan Ustaz, ini ada infak untuk pondok, untuk beli beras misalnya. Nah, itu pagi-pagi anak buka, Masya Allah, semoga pas dengan hadis ini ya. Jadi kita jangan merasa berat ketika kita mampu ya, ketika kita mampu untuk berinfak ya. Berinfak, bersedekah itu tidak mesti dengan uang ya, tidak mesti dengan uang, bisa juga dengan makanan ya, memberikan makanan ya. Melihat seseorang yang dia lapar, nggak kasih duit ya, jangan segan-segan, ya sudah sini ambil ini, makanlah donat satu. Nah, misalnya makan donat satu ini, ngapa udah ada duit? Iyo, udah ada duit. Jadi ngelamun bae ya, nah, ini ambillah makan satu. Bersedekah ya. Niatkan ikhlas karena Allah, apalagi kalau pagi-pagi niatkan berpapasan dengan malaikat yang turun ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul Islam khairun, bagaimana Islam yang terbaik, Muslim yang terbaik, yang bagaimana ya Rasulullah? Qala tut'imut ta'am, engkau menjadi seorang muslim yang suka memberi makanan, sedekah, berinfak kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ya. Senang membantu orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau memberi salam pada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal ya, ini dibiasakan ya, dibiasakan. Kalau kita melewati orang yang kita kenal, Pak D Muslim, Assalamualaikum Pak D ya. Jangan bahasa preman, kemana? Jangan. Tunjukkan akhlak yang baik, yaitu dengan salam. Assalamualaikum, wah sehat ya. Bila perlu berhenti sebentar, salaman, tanya kabar ya. Nah, yang seperti ini, akhlak yang seperti ini akan membantu dakwah ya.
akan membantu dakwah. Oh, ternyata di sana dakwahnya bagus. Kenapa? Anak-anaknya sopan, baik, terus nyalamin, ya, nggak asal lewat, nggak asal manyun, tapi mereka justru berhenti, salaman, nanya kabar, ya. Jangan malu, kebaikan jangan malu, minimal senyum, ya, minimal senyum. Apa dalil senyum, Putri? Putri, apa dalil senyum? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah, ya. Tapi jangan terlalu banyak senyum. Kalau terlalu banyak senyum nanti ya. Artinya senyum yang biasa-biasa saja. Senyum ketika ketemu orang yang kita kenal, ya. Seperti itu. Plus salam, ya, assalamualaikum. Tambah bagus lagi kalau berhenti tanya kabar. Sehat, Wak? Bi, Bude, sehat? Ya. Mau kemana? Enggak, ini mau ini aja, kebetulan lewat, seperti itu. Oh ya sudah, hati-hati. Insya Allah itu akan menjadi kesan yang sangat baik dan akan menjadikan pendukung di dalam dakwah kita. Jadi kita tunjukkan, ya, tunjukkan akhlak kita dengan dakwah ini, dengan cara akhlak, insya Allah akan diterima di tengah-tengah masyarakat, ya. Kalau kita menunjukkan akhlak yang baik, sopan, santun, ya, terus tidak ugal-ugalan, tidak seperti yang lain, insya Allah masyarakat akan memberikan nilai kebaikan untuk kita, ya. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, sungguh sedekah itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang memberikan motivasi dan dorongan untuk kita agar rajin untuk berinfak, bersedekah, terutama menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil sedekah, Muhammad? Masih ingat? Selain yang tadi, apa dalil sedekah? Hadis 100. Ingat tak? Ridho? Apa tanya? Putri lagi nih, Putri dulu. Ya Said, gimana, ulangin Said? Mana fasad sadaqatun min malin. Makanya kita harus tahu artinya, ya. Kalau kita tahu artinya, kayak Sahid kemarin, ya, kalau tahu artinya, ketika orang nggak mau sedekah langsung sama saya dibilang apa? Mana fasad sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang diberikan di jalan Allah. Yang mengatakan tidak berkurang di sini siapa? Rasulullah SAW. Jadi seandainya 10.000 kita sedekahkan, kita berikan untuk kawan kita, saudara kita 5.000, hakikatnya bukan tinggal 5.000, bukan.
bahkan bisa lebih daripada 10.000, 50.000 dan seterusnya, ya, lipat. Ya. Memang kita nggak ngelihat, ya, kita tidak melihat mana yang 50.000-nya, kan cuma 5.000, 10.000, mana yang 50-nya, kita nggak melihat. Kita akan menyadari ketika apa? Ketika nanti suatu saat, ya, tiba-tiba ada yang mendatangkan sesuatu yang berguna untuk kita. Tadinya kita hanya mengeluarkan uang 5.000, besok-besoknya ada yang ngasih 50.000. Ini 50.000 untuk kamu. Loh, untuk apa? Ya, untuk jajan. Mungkin sebelumnya kita sodakoin infak, ya. Jadi seperti itu keyakinan kita, bahwasanya harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, ya. Jangan pelit, jangan bakhil, ya. Apalagi kalau kita mampu, mampu, ya. Kalau kita punya kelebihan, jangan kita menghitung kurang minusnya, jangan, ya. Kalau kita hitung kurang minusnya, ya memang benar. Punya uang 50.000, kasih ke kawan 10.000, sisanya 40.000, ya. Kalau kali-kalinya memang benar, ya. Kalian dunia yang kita kalikan itu kali-kalian Allah dan Rasulnya. Kalau kata Rasulullah SAW tidak akan berkurang, yakinlah suatu saat harta yang kita sedekahkan itu akan kembali lebih banyak daripada itu, ya, lebih banyak daripada itu. Kita infak 5.000, yakin suatu saat nanti bisa jadi 50.000, 500.000 dan seterusnya, ya. Ini akan kalian alami insya Allah kalau kalian meyakini hadis ini dan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kalian yakin, pasti kalian akan mengalaminya, ya. Suatu saat ketika kalian lagi butuh, ya Allah, ya, betul-betul nggak ada uang ini, betul-betul ini, tiba-tiba besok atau lusanya, ya, ada yang memberikan bantuan, yang memberikan pertolongan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering ana yakini selama ini, alhamdulillah semuanya terjadi atas kehendak Allah, dan kita ditambahkan juga berusaha dan berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa gemar berinfak di jalan Allah, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.